Semua kita akan melakukan pelanggaran atau pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena tidak ada manusia yang luput dari dosa. Bermula daripada ayah kita dan ibu kita Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam. Di mana mereka melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengajarkan cara untuk bertaubat. Kemudian dia pun bertobat. Dan Allah menerima taubatnya. Dan ini adalah sebuah pelajaran penting ya. Bukan berarti dari bahasan kita ini orang menggampang-gampangkan sambil mengatakan, oh kalau begitu kita buat dosa aja. Toh juga memang dosa pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan seperti itu memahaminya. Kalau ada orang baru akan melakukan dosa, maka kita akan mengatakan jangan lakukan dosa tersebut. Karena dosa ini akan ada efek jerahnya. Akan ada hukuman ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala tergantung besar kadar dosa yang dia lakukan. Ya, kalaupun diikuti dengan taubat, biasanya tetap ada pembersihan-pembersihan dosa tersebut atau efek jerah daripada dosa tersebut. Tapi bagi orang yang sudah terlanjur terjerumus dalam dosa, nah ini yang kita titik beratkan. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah terlanjur terjerumus dalam dosa? Maka caranya adalah dia segera kembali kepada Tuhannya dan dia jangan berputus asa. Karena syaitan akan berusaha menjerumuskan anak Adam untuk melakukan perbuatan dosa. Setelah itu, dia akan selalu membisikkan kalau tidak akan diampuni dosanya. Supaya pelaku dosa tadi, atau agar pelaku dosa tadi, tidak lagi mau bertaubat. Dan dia menganggap atau bersangka buruk dengan Tuhannya kalau Allah tidak akan mengampuninya karena besarnya dosa yang dia lakukan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa sebesar apapun. Sebanyak apapun, selama hamba itu ingin kembali kepada Tuhannya. Dan Allah maha tahu pelanggaran apapun yang sudah kita lakukan. Banyak sekali kesaksian para sahabat yang mengatakan dia sudah melakukan pelanggaran dosa begini dan begitu. Begitu juga kaum salafus salih. Ya. Namun, Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada mereka bahwasanya Allah akan menerima taubat mereka. Seperti hadis tentang ya, orang yang membunuh 99 jiwa dan dia datang kepada seorang abid, ahli ibadah. Kemudian dia mengatakan, saya telah membunuh 99 jiwa, apakah ada kesempatan untuk saya bertaubat? Orang itu mengatakan tidak ada. Maka dia pun membunuh orang itu dan dia menyempurnakan 100 orang korbannya. Lalu dia datang kepada seorang alim, orang yang punya ilmu. Dan ini penting sekali ya. Maka dia datang kepada seorang alim dan mengatakan, saya telah membunuh 100 jiwa. Maka apakah ada kesempatan saya untuk taubat dan kembali kepada Allah? Maka dia mengatakan tentu saja. Allah maha pengampun. Kemudian orang itu pun niat ingin bertobat dan orang alim ini mengatakan pergilah ke negeri ini dan itu, ditunjukkan sebuah negeri. Dan kata beliau, dan jangan kembali ke negerimu karena negeri yang kau akan pergi adalah negeri yang baik dan negerimu adalah negeri yang buruk. Maksudnya penuh dengan orang pelaku dosa. Maka orang itu pun jalan, di tengah jalan subhanallah dia meninggal dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu mengutus kepadanya 2 malaikat. Satu malaikat rahmah yang mengambil ruhnya orang-orang beriman. Dan satu adalah malaikat penyiksa. Ya. Satu malaikat penyiksa yang malaikat ini akan mengambil ruhnya para pembangkang dan pelanggar. Maka pada saat itu Allah SWT mendatangkan malaikat ketiga yang menengahi mereka. Dan mengatakan ukurlah jarak. Ya. Kalau dia lebih dekat kepada negeri yang dia akan pergi, maka diambil ruhnya oleh malaikat penyayang atau kasih sayang yang membawa ruhnya ke surga. Dan kalau akan membawa ruhnya ya, nah itu menandakan dia akan menjadi ahli surga. Dan kalau jarak ke negeri yang dia tadinya bermaksiat lebih dekat, maka yang mengambil ruhnya adalah malaikat penyiksa. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan jarak ke negeri ya, yang dia akan pergi taubat, memperbaiki keadaannya dan menjauhkan jarak negeri yang dia tadinya bermaksiat dan itu hanya beda sejengkal atau sekian jaraknya saja. Maka akhirnya dia pun diambil ruhnya oleh malaikat rahmat atau kasih sayang. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, seberat apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan. Dikuatkan juga dalam surah Az-Zumar ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Al-ayah yang artinya katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku jangan mereka berputus asa untuk selalu kembali kepada Tuhannya Allah karena Allah akan memaafkan semua dosa-dosa. Ya. Jadi Allah SWT itu maha pengampun. Allah menginginkan kita selamat dan Allah tidak ingin kita celaka tentunya. Dalam sebuah riwayat Bukhari juga dijelaskan bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wassalam
Pada saat melihat seorang ibu yang mendapatkan anaknya di kancah peperangan, kemudian yang tadinya kehilangan anak tersebut, dia kemudian sangat gembira dan sangat bahagia melindungi anak tersebut, ya. Bahkan kalau saya tidak salah dalam riwayat itu menyusui anak itu, ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian lihat ibu itu dengan bayinya? Mereka mengatakan iya. Kata Nabi SAW, apakah kalian menyangka atau mengira kalau kita membakar sebuah api unggun, ibu tersebut mau untuk melemparkan anaknya ke dalam api itu? Maka mereka mengatakan tentu saja tidak. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguhnya Tuhan kalian Allah lebih penyayang, lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah tidak ingin kita celaka. Allah tidak ingin kita disiksa. Oleh karena itu Allah bukakan pintu pengampunan dan pemaafan sebesar apapun kesalahan kita. Namun perhatikan awal potongan ayat ini. Wasari'u, bersegera, jangan ditunda. Jangan anggap remeh, jangan anggap nanti aja, masih ada waktu. Enggak. Kita segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa, tetap dia dihitung pelanggaran, berarti sangat dekat dengan efek jerah. Lalu untuk apa? Kalau Anda gambarkan ini dalam kondisi sebuah perusahaan, kalau ada pegawai yang patuh aja, selalu mengerjakan pekerjaannya dengan tepat dan benar, dia lurus-lurus aja lah, gitu kan. Datang on time, ya, dia kerjakan pokoknya semua dengan baik lah. Menjadi seorang pegawai prestasi, dia akan dapatkan gajinya, dia akan dapatkan bonusnya, namanya akan harum, kehidupannya akan tentram, keluarganya juga terpenuhi kebutuhannya, dan seterusnya. Tapi kalau ada pegawai yang ugal-ugalan, walaupun hanya masalah-masalah yang dianggap kecil sama dia, telat sedikit datang, 5 menit, 10 menit, dia tidak menyadari kalau 5-10 menit akan diminta pertanggungjawaban depan Allah SWT karena akadnya misalnya jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dia datang jam 8 lewat 10 menit aja, 10 menit akan diminta pertanggungjawaban nanti karena akadnya dia langgar. Dan kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim sesuai dengan syarat yang telah disepakati, jadi tidak boleh main-main dalam soal seperti ini. Intinya teman-teman sekalian, kita disuruh segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadi melanggar di perusahaan tersebut sangat dekat dengan hukuman, ya. Dan setiap saat bisa datang kepada dia. Lalu untuk apa? Jadi kalau ada orang yang mau melalaikan Anda, mengatakan sudahlah nanti aja, nggak usah buru-buru dan seterusnya, kamu so alim, nggak usah pedulikan orang seperti ini. Karena setiap detik kita bisa meninggal dunia dan akhirnya diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Sungguh menyesal orang yang menunda-nunda taubatnya. Makanya Allah bilang wasari'u, segera, ya. Segera bertaubat ila magfiratin min rabbikum. Dan kemudian setelah itu bukan cuma sekedar taubat, buatlah amal-amal saleh untuk mendapatkan derajat yang baik nanti, wa jannatin, di surga. Arduhas samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Yang luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang patuh. Lalu Allah sebutkan ciri orang-orang yang patuh, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang suka memberikan sedekah, bersedekah, menafkahkan hartanya dalam kondisi dia lapang atau sempit, ya. Wal kadhiminal ghaidh, dan bisa menahan emosi pada saat dia mampu melampiaskan. Wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang-orang lain. Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Namun saksi bahasan kita, karena bahasan kita adalah 35 pelebur dosa-dosa, maka kita ambil potongan awal ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ini renungan yang pertama yang diangkat oleh penulis. Kemudian di lembaran setelahnya itu ada penjelasan beliau tentang subjudul namanya cermin. Ini juga belum masuk ke bahasannya. Di sini beliau mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayat tadi. Ya. Jadi tadi Ali Imran 133 sampai 134, ini 135 sampai 136, ya. Yang bunyinya walladzina, jadi ini lanjutan siapa yang dianggap orang hamba-hamba yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba innallaha wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan juga masih lanjutan dari ayat, ya. Karena Allah mengatakan, segeralah kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga. Setelah taubat segera beramal saleh.
supaya derajat tinggi di surga. Yang luasnya surga langit dan bumi dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Disebutkan cirinya. Yang pertama, orang yang suka menyedekahkan hartanya dalam keadaan dia lapang ataupun dia sempit. Kemudian orang yang bisa menahan emosinya pada saat dia mampu melampiaskan. Kemudian orang-orang yang disebutkan wal qadimin wal afin 'anil nas, orang suka memaafkan orang lain dan Allah menjadikan orang yang berbuat kebajikan. Itu di 1:3/4. 1:3/5 Allah mengatakan, dan ini saksi bahasan kita. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, pelanggaran, dosa sekecil apapun ya dosa tersebut, atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka membuat diri mereka buat kesalahan sehingga bisa kena hukuman ya, maka mereka mengingat Allah pada saat itu lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Mohon maaf ya Allah, astagfirullah, atubu ilaih. Sekecil apapun, apalagi kalau sudah sampai besar dosanya. Ya. Dan mereka tidak meneruskan, saya ulangi, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan atau menganiaya diri mereka karena berbuat dosa, mereka ingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Lalu Allah mengatakan, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. Mereka tidak ulangi lagi, tidak anggap remeh tentang permohonan ampun dia misalnya kepada Allah. Dia muliakan itu ya. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Ini luar biasa ayat ini. Ya. Ini termasuk ciri orang yang bertakwa adalah mereka kalau berbuat dosa, mereka segera kembali ke Tuhan mereka. Dan mereka tidak meneruskan dosa itu. Mereka betul-betul bertekad, berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Karena astagfirullah artinya saya memohon maaf ya Allah, wa atubu ilaih, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya. Jadi memang dia tidak mengulangi perbuatan tersebut ya. Sehingga betul-betul dia dalam kondisi aman dan selamat dari dosa itu lagi ya. Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir, menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa iblis menangis saat ayat ini turun. Bahwasanya iblis menangis saat ya ayat ini turun. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau berkata, iblis berkata, wahai Rabbku, demi kebesaranmu, aku akan senantiasa menyesatkan hamba-hambamu selama ruh-ruh mereka di tubuh mereka. Maka Allah pun berfirman, demi kebesaran dan keagunganku, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka meminta ampunan kepadaku. Subhanallah, saudaraku seiman. Saya pribadi melihat taubat, istighfar adalah sebuah bonus yang sangat besar dari Sang Pencipta Allah. Terlebih lagi sekarang ada berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana seluruh dunia umat Islam berusaha untuk menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan inilah kita memperlihatkan persaingan kita positif dalam hal ibadah dan taubat kepada Allah, kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang berada di saf-saf pertama, orang-orang yang terbaik di setiap saat, terutama di Ramadan dan Ramadan yang akan datang insyaallah di hadapan Sang Pencipta Allah, dan kita akan meraih derajat yang tertinggi di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Ya Allahumma amin, Allahumma amin. Dan saya doakan juga semoga semua teman-teman yang ikuti live ini dan juga siaran ulangnya nanti akan mendapatkan manfaat daripada doa yang tadi kami sampaikan. Saudaraku seiman, taubat, istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan. Dan jangan terus lalai mengulang-ulangi dosa yang sudah kita lakukan. Sekali lagi, kita mungkin bisa terjerumus dalam dosa atau pernah terjerumus. Namun, bukan kita harus selalu berlama-lama dalam dosa tersebut. Segera tinggalkan. Karena dia akan mengganggu kualitas ibadah Anda, iman Anda. Anda akan susah sekali untuk khusyuk di saat Anda masih melakukan perbuatan dosa. Dan rugi kalau orang kehilangan kenikmatan ibadah. Ya, sholat tidak khusyuk, padahal sebenarnya lebih nikmat kalau kita khusyuk. Nyaman kalau kita bisa menikmati setiap gerakan dan bacanya, tapi penghalangnya adalah dosa. Berapa banyak orang yang jadi malas bersedekah, malas berzikir, malas berdoa, malas mengerjakan segala macam ibadah karena dosa sumbernya. Dosa itu penyebabnya. Ya. Kalau Anda sudah merasa Anda malas ibadah, dosa, segera istighfar dan taubat kepada Allah. Kemudian kalau Anda punya permasalahan, Anda belum menemukan solusinya, sakit, tidak sembuh-sembuh, usaha tidak sukses-sukses, ya, pendidikan yang tidak selesai, apalah segala macam masalah, sumber masalahnya dosa.
Istighfar kepada Allah, kembali Allah akan perbaiki. Ya. Jadi kita kembali kepada Allah SWT. Makanya sebagian salaf mengatakan, sebenarnya Allah telah memberitahukan sumber semua masalah kalian. Semua masalah sumbernya satu. Dan Allah juga memberikan solusinya. Sebagian mereka mengatakan, Al-Quran sudah mengajarkan kepada kalian tentang sumber masalah kalian. Dan juga sudah memberitahukan solusi dari sumber masalah itu. Semua masalah sama, satu masalah. Yaitu dosa. Dan solusinya adalah istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang luar biasa. Bukan hanya ucapan lisan teman-teman sekalian, tapi bagaimana kita renungi, kita resapi. Betul-betul kita merasa bersalah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibersihkan dari dosa-dosa tersebut. Semoga Allah mudahkan tentunya. Dan sangat indah orang kembali kepada Allah. Ya, merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, khawatir kena hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus saja memohon dengan tulus dari hati dan kita minta agar setelahnya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini agar selalu saja ya berzikir, bersyukur dan memperindah dan menyempurnakan ibadah untukmu. Selalu kita baca itu. Supaya akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk berada di rel-rel orang-orang beriman dan merasakan kenikmatan iman tersebut. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, andai saja para raja-raja tersebut, ya, raja-raja mencintai dunia, orang-orang yang mengejar dunia ini, mengetahui bagaimana nikmatnya ibadah dan keimanan dalam hati kami, maka pasti mereka akan cemburu dan mereka akan membunuh dan membelah dada-dada kami untuk mengambil kenikmatan tersebut. Orang beriman teman-teman sekalian akan sangat beda keadaannya dengan orang yang tidak beriman, apalagi orang yang jauh dari agama. Ya. Orang beriman makan enak, dia bersyukur. Makan kurang enak, tetap dia bersyukur. Dalam kondisi dia sehat, dia bersyukur. Dalam kondisi dia sakit, dia bersabar dan berterima kasih kepada Allah, masih diberikan ujian untuk meninggikan derajat dan membersihkan dosanya. Apapun keadaan orang beriman selalu baik. Itulah yang Nabi SAW katakan, ajaban li amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. In asaba sarra syakar. Kalau diberikan nikmat pasti dia selalu bersyukur. Wa in asaba dharra sabar. Dan kalau diberikan ujian dia akan bersabar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah karunia yang luar biasa teman-teman sekalian. Maksimalkan ya bonus ini. Segera kembali kepada Sang Pencipta Allah. Seluruh dunia sekarang semuanya orang ingin jadi baik kaum muslimin. Semua sama programnya. Mereka akan menahan diri dari makanan, dari minuman. Bahkan biologis halal pun mereka bertahan. Tidak melakukannya dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Demi untuk keimanannya. Demi untuk ketakwaannya kepada Allah SWT. Demi untuk mendapatkan balasan terbaik di akhirat. Ya. Mereka bersabar. Karena sabar ada 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Sabar seperti sekarang puasa, tahan haus, lapar. Seperti sesuai dengan waktu yang telah Allah tentukan dari azan subuh sampai azan maghrib. Sabar mengerjakan sholat malam, ya, sholat tarawih, baca Quran, zikir, dan semua ibadah-ibadah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Setiap ada peluang dosa, tinggalkan. Sabar, jangan diiyakan. Dan yang ketiga, sabar atas ujian harian. Maka ini poin penting yang harus kita ketahui di awal pembukaan kita teman-teman sekalian. Lalu ada daftar isi di buku ini, cukup banyak, ya di 35 itu. Dimulai dari 35 pelebur dosa itu, yang pertama adalah masuk Islam. Ini akan kita bahas insya Allah setelah iklan nanti. Kemudian yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian yang ketiga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima menjauhi dosa-dosa besar. Yang keenam iman dan amal saleh. Yang ketujuh beriman dan berjihad dengan harta dan juga jiwa. Yang kedelapan sedekah dan infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan memaafkan orang lain dan berlapang dada. Yang ke-10 menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di tengah jalan. Yang ke-11 menyayangi binatang. Yang ke-12 taubat. Yang ke-13 istighfar. Yang ke-14 melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-15 musibah yang menimpa seorang muslim, jadi pelebur dosanya. Yang ke-16 berudu ya, secara umum. Yang ke-17, yang ke-16 berudu. Yang ke-17 berudu lalu melaksanakan sholat. Maksudnya sholatnya. Partner antara uduk sama sholat. Kalau yang ke-16 uduk saja secara umum. Yang ke-18 melangkahkan kaki untuk mengerjakan sholat. Yang ke-19 sholat fardu. Yang ke-20 menunggu waktu sholat. Ya. Yang ke-21 mengucapkan Rabbana walakal hamd.
wahai Tuhan kami segala puji bagimu. Di i'tidal. Yang ke-22 mengucapkan amin dalam sholat berjamaah. Yang ke-22 ya. Yang ke-23 sujud. Yang ke-24 sholat Jumat dan bersiap-siap untuk melaksanakannya. Yang ke-25 menjawab azan dan berdoa setelahnya. Yang 26 sedekah dan juga amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ke-27 puasa Ramadan. Yang ke-28 sholat tarawih. Yang ke-29 sholat pada malam Lailatul Qadar. Yang ke-30 haji. Yang ke-31 umrah. 32 duduk dalam majlis zikir atau ilmu. Yang ke-33 rutin mengucapkan la ilaha illallah. Yang ke-34 mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Dan yang ke-35 bertasbih. Inilah kurang lebih judul-judul bahasan yang akan dibedah dalam buku ini tentunya. Teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah 35 pelebur dosa. Ya. Di situ sebelum masuk ke amal yang pertama, ada kata pengantar juga yang cukup menarik untuk disinggung ya. Di situ ada singgungan tentang firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 56 ya. Yang berbunyi antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ya, segera bertobat, segera beramal saleh agar jangan ada yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 56. Bagi teman-teman yang belum pegang bukunya karena ini hari pertama kita membedahnya, bisa Anda membuka surah Az-Zumar ayat 56. Di mana memang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nanti orang mati banyak orang yang menyesal dan mereka mengucapkan ini, Allah sudah berikan kita bocorannya. Isinya adalah dia mengatakan, ya jangan ada yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Nah itu. Nanti akan ada penyesalan itu. Ya. Itu juga diangkat surat Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, segeralah taubat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Sebelum datang penyesalan tadi. Dalam surah Az-Zumar 56, maka segera taubat. Karena orang taubat itu akan selamat dari penyesalan. Ya. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat nasuha yang disinggung dalam surah Tahrim ayat 8. Ya, yaitu taubat yang sungguh-sungguh. Disertai dengan penyesalan terhadap dosa yang telah lalu. Serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai taubat nasuha, jawab beliau, taubat nasuha adalah apabila seseorang bertaubat atas perbuatan jahatnya dan tidak akan mengulanginya selamanya. Pernyataan semacam ini banyak ditemukan dalam perkataan para ulama salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, taubat termasuk maqam atau tingkatan orang-orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat adalah permulaan, pertengahan sekaligus akhir dari peringkat tersebut. Maka hamba itu tidak akan pernah meninggalkannya sampai akhir hayatnya. Artinya, walaupun dia sudah taubat nih, tetap aja diikutin selama hidupnya sampai dia wafat, kalau dia selalu beristighfar dan bertobat. Walaupun dia sudah pernah bertobat kepada Allah. Itu orang yang tulus, yang nasuha seperti itu. Selalu saja diikuti keinginan sekali untuk mengulang-ulangi taubat tersebut. Masalah yang paling membahayakan adalah taubat yang suka ditunda-tunda. Dengan mengatakan nanti saja saya tobat. Adapun yang melalaikan mereka untuk berbuat adalah panjang angan-angan, badan yang masih sehat, ketergantungan terhadap dunia yang sangat besar, sehingga mereka menganggap nggak masalah, buat dosa aja dulu, gitu kan? Tanpa menyadari dan syaitan membuat mereka lalai kalau mereka setiap detik bisa meninggal, bukan hitungan hari, hitungan detik mereka bisa meninggal dan akan diminta pertanggungjawabannya, gitu kan? Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Yahya bin Mu'ad berkata rahimahullah, yang menghalangi taubat seseorang adalah panjangnya angan-angan. Dan tanda-tanda orang yang taubat adalah mencucurkan air mata penyesalan, senang menyendiri, serta introspeksi diri dalam setiap keinginannya sehingga tidak ceroboh dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Dan tentu di sini ada diangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53 sampai 54 yang tadi sudah kita bacakan. Saya ingatkan kembali ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Katakanlah hai Muhammad,
Hai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Sudah terlalu banyak dosa dan pelanggarannya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya, sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu segera kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Maksudnya orang yang terus lalai, akhirnya ditimpa azab dan siksaan, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hambanya yang taubat nasuha, dan setelah taubat ini sibuk dengan amal saleh dan terus mengejar derajat-derajat yang tinggi di surga tentunya. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk insyaAllah pada kesempatan ini di amal pertama yang akan meleburkan dosa-dosa. Namun sebelumnya saya mengajak seluruh teman-teman yang mengikuti acara ini, baik secara langsung ataupun siaran ulang, jangan lupa teman-teman sekalian selalu memberikan dukungan terhadap channel-channel dakwah. Apakah channel dakwah kita ini atau channel-channel yang lain yang menyampaikan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, sesuai juga dengan pemahaman para salafus salih dan orang-orang salih sebelum kita. Dukungan Anda di YouTube tentunya dengan like, dengan komen yang positif, dengan di-share di Facebook dan juga di Instagram, dengan Anda follow misalnya. Ini sangat luar biasa. Anda juga akan ikut serta berpahala sebagaimana juga pemateri dan teman-teman tim semua akan mendapatkan pahala insya Allah, dan semoga Allah ikhlaskan niat kita. Selalu share, selalu dukung teman-teman sekalian karena ini akan sangat bermanfaat buat diri kita tentunya dan bagi umat Islam yang membutuhkannya. Karena begitu banyak channel-channel di luar sana yang memang menyaingi channel-channel kebaikan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali pendukungnya yang akhirnya mereka akan panen dosa-dosa tentunya. Dan kita sedang membahas masalah peleburan dosa. Harusnya kita menyadari tentang masalah hati-hatinya ya, tentang masalah dosa tersebut karena efeknya sangat luar biasa. Saya sudah bahasakan tadi, semua sumber permasalahan kita ada di dosa dan solusinya adalah istighfar dan taubat. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk di amalan yang pertama, yaitu masuk Islam. Subhanallah, ini adalah amalan yang luar biasa ya. Bagaimana Islam itu pada saat seseorang menganutnya akan menjadi penyebab seluruh dosa-dosanya akan dimaafkan di masa lalu. Ini karunia yang besar sekali yang harusnya kita fikirkan bersama-sama. Jangan pernah tinggalkan satupun dari kerabat Anda, dari kenalan Anda, atau bahkan orang yang tidak Anda kenal kebetulan ketemu. Kebetulan ketemu di mall, kebetulan ketemu di kereta api, kebetulan ketemu di bus, kebetulan ketemu di pesawat, kebetulan ketemu di ruang meeting, kebetulan ketemu di mana sajalah ya. Anda punya kesempatan untuk berbicara dengan seseorang yang masih non-muslim, tawarkan Islam kepada mereka. Tawarkan Islam kepada mereka. Jangan pernah berpikir Anda harus seperti Dr. Zakir Naik atau misalnya guru beliau Ahmad Didat untuk menguasai isi Alkitab, kemudian berdialog sama mereka. Jangan pikirkan itu. Ada orang mungkin yang levelnya ke sana, tapi Anda adalah seorang muslim, punya sebuah produk namanya Islam. Anda tinggal mengajak siapapun untuk berbicara dan mendapatkan penjelasan tentang Islam. Hanya sebatas itu. Pertanyaan Anda pertama adalah kepada mereka, apakah sudah tahu tentang Islam? Atau apa pendapat Anda tentang Islam? Kita hanya butuh 5 menit saja. Kalau dia mengatakan, oh setahu saya Islam itu baik, udah positif. Oke, kita tinggal timpali itu dengan menjelaskan, emang Islam itu baik dan mudah. Dia adalah panduan hidup. Kita jadi tahu siapa Tuhan kita tahu apa yang diperintahkan, mana yang boleh, dan kita tahu apa yang dilarang atau mana yang tidak dibolehkan. Simple saja, di dunia kita akan dapatkan kebahagiaan karena tahu mana makanan, minuman, pakaian, transaksi, ya, bisnis misalnya, kemudian juga pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Nah itu kita jadi terawasi dan bagus sekali. Dan Islam datang selalu memberikan yang halal diikuti dengan thayyibah, artinya berkualitas, gitu kan? Kalau dia misalnya bicara tentang Islam tidak baik, Islam itu garis keras, Islam itu teroris, Islam itu apa saja, maka biarkan dia berbicara, setelah itu baru Anda jelaskan. Itu kan pendapat Anda tentang Islam. Kalau menurut kami sebagai seorang muslim, agama kami begini dan begitu. Jelaskan apa adanya. Apa yang Allah mudahkan dalam lisan Anda bahasakan. Anda tidak pernah tahu kalimat mana, kata mana yang menjadi penyebab bisa memasukkan Islam dalam hatinya. Berapa kali orang yang masuk Islam di tangan kami datang, subhanallah, ke kantor atau kami ketemu berpapasan, lalu kemudian syahadat, ya.
Kemarin tiba-tiba ada satu orang masuk ke media, kemudian minta untuk syahadat, lalu kami pandu dari handphone dengan mudahnya gitu. Ya. Dan kadang-kadang mungkin tidak masuk akal kita sebagai seorang muslim. Ada yang hanya karena mendengar azan kemudian tertarik masuk Islam. Ada yang hanya karena melihat busana muslim dan muslimah, bagaimana pakaian mereka begitu tertutup dan rapi, maka juga masuk Islam. Ada yang tertarik karena melihat setiap muslim tetangganya selalu atau temannya selalu menuju ke masjid. Ada yang hanya sekedar dari akhlaknya, ada yang sekedar dari bacaan Al-Qur'annya, ada segala macam. Ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat poin ini teman-teman sekalian, ya. Baik. Di sini penulis mengangkat dalil pertama dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dhalika al-qisas." Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin was-sayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anha. Artinya, kata Nabi SAW, apabila seseorang masuk Islam dan bagus keislamannya, dia betul-betul menjadi muslim yang patuh. Apa yang Allah halalkan dia nikmati, yang diperintahkan dia kerjakan, yang dilarang dia jauhi. Ya. Maka Allah akan menghapus seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Kejahatan apapun yang pernah dilakukan di masa dia sebelum muslim, akan dimaafkan semuanya. Lalu setelah itu, mulai setelah dia masuk Islam, mulailah ada pembalasan. Ya. Kalau dia berbuat baik, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan atau 10 balasan, sampai 700 kali lipat balasan. Dan kalau dia berbuat satu pelanggaran